Kekaisaran Mongol sangat efektif dan efisien dalam melakukan penaklukan mereka. Mereka menaklukkan lebih banyak negara dalam 25 tahun daripada yang ditaklukkan Romawi dalam 400 tahun. Mereka mengontrol lebih dari 17,6 juta kilometer wilayah. Bahkan bisa dikatakan Mongol menciptakan negara-negara seperti Rusia dan juga Korea. Pemimpin mereka, Genghis Khan, adalah sejarah kerajaan daratan yang terbesar dalam sejarah, menjangkau dari Korea hingga Ukraina dan dari Siberia hingga Cina Selatan. Sebelum kerajaan Mongol terbentuk, yang dipimpin oleh Khan Han, yaitu sebutan bagi pemimpin mereka. Orang-orang ini memelihara domba, sapi, yak, dan unta. Mereka tinggal di tenda dari kulit dan berpindah antara kamp musim panas dan musim dingin. Wanita nomaden memiliki otoritas penting, mengelola migrasi, banyak kawanan ternak, dan perdagangan. Sementara pria terspesialisasi di peperangan. Grup-grup nomaden ini sering menyerang satu sama lain. Grup kecil menjadi sasaran pencuri dan penjara untuk mengambil sumber daya dan menculik wanita mereka. Kebutuhan konstan akan wilayah untuk ternak mereka memicu persaingan satu suku dengan yang lain, yang selalu menyelesaikan perbedaan mereka dengan pertarungan brutal. Untuk para Mongol, kehidupan dipenuhi dengan tantangan dan ketidakpastian. Dan bagi penduduk dinasti besar seperti Cina, Mongol tidak lebih dari orang-orang biadab dan liar yang menyerang karavan dan desa-desa kecil di perbatasan. Namun, ini semua berubah ketika Temujin lahir, yang nantinya dikenal sebagai Genghis Khan, di salah satu klan rendah. Dia nantinya dinamai dengan ayahnya, dikatakan terbunuh keracunan, meninggalkan Temujin menjadi dalam kontrol saudara laki-lakinya, yang dia bunuh nantinya karena ada argumen di antara mereka. Kemudian di umur 19, yang nantinya diculik oleh kelompok lain. Dalam percobaan menyelamatkan istrinya, Temujin menunjukkan keberanian militernya dan nantinya menjadi pemimpin dari sukunya. Dan dalam menyatukan para Mongol, diperlukan adanya perang saudara, dan dia menang dalam peperangan ini. Genghis Khan cepat naik ke puncak kekuasaan dengan membentuk aliansi strategis dengan pemimpin lain. Beda dengan para Han lainnya, Temujin mempromosikan prajurit berdasarkan prestasi dan membagi rampasan dengan adil di antara mereka. Gerakan paling brilian yang dilakukan adalah menyebar nomaden yang dia taklukkan di antara prajuritnya sendiri, sehingga mereka tidak bisa bersatu melawannya. Inovasi-inovasi ini membuatnya tidak terhentikan, dan pada tahun 1206 Masehi, dia telah menyatukan orang-orang di tenda berdinding kulit, dan mereka semua terbentuk dalam satu entitas, yaitu Tenggiri. Genghis Khan percaya bahwa Tenggiri, dewa langit ini, menginginkan dia menaklukkan seluruh dunia atas namanya. Dengan para nomaden dari dataran Mongol bersatu, tampaknya ini dapat dicapai. Siapapun yang menolak para Mongol berarti menolak kehendak Tenggiri, dan karena ketidakpatuhan ini, mereka harus mati. Setelah menyatukan Mongol, Genghis Khan pergi menaklukkan banyak teritori, dengan pertama-tama menaklukkan Cina Utara dan tanah Islam di timur. Di masa itu, Cina bukanlah satu tanah besar seperti sekarang ini. Mereka terbagi menjadi 3 dinasti besar. Dinasti Tangut menjadi sasaran utama dari Mongol dikarenakan wilayah mereka adalah yang paling dekat dari Mongolia, dan tidak semua kota-kota mereka memiliki dinding sebagai benteng pertahanan kota. Bangsa Mongol tidak memiliki senjata pengepungan yang bisa menembus pertahanan dari dinding-dinding besar di kota itu. Mereka tidak mengetahui teknologi untuk membangun itu. Tapi, bangsa Mongol memiliki keuntungan besar, yaitu waktu. Mereka membangun tenda-tenda mereka mengelilingi kota, seperti yang mereka lakukan selama beberapa generasi dengan kebiasaan mereka yang nomaden sebelumnya. Warga Cina tidak bisa lagi keluar untuk menjaga pertanian atau mencari sumber daya lain untuk makanan, sedangkan bangsa Mongol mempunyai kemampuan yang bagus dalam bertahan hidup di mana saja. Mengirim tentara untuk menyerang Mongol adalah tindakan bunuh diri, karena selama beberapa abad, bangsa Mongol hidup berkuda dan memburu di dataran. Kemampuan itu membuat mereka menjadi pemanah dan kesatria yang mengerikan. Bangsa Mongol sangat menilai tinggi kemampuan dan kecerdasan militer. Strategi paling sering yang digunakan pendekar Mongol adalah dengan berpura-pura menyerah ketika berhadapan dengan kavaleri berat dan ramai dari pasukan laman. Ketika pasukan musuh mulai terlihat lelah dari pengejaran mereka, Mongol akan menyerang dengan manuver cepat mereka. Pasukan Mongol berhasil mengontrol kuda-kuda mereka hanya dengan menggunakan lutut mereka, membuat tangan mereka bebas untuk menggunakan senjata, baik itu pedang dan perisai ataupun panah.
Strategi ini membuat bangsa Mongol dengan mudah melawan pasukan yang lebih besar dan memiliki perlengkapan yang lebih bagus. Bagi bangsa Mongol, tidak peduli akan memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan, mereka akan menunggu kota yang mereka kepung untuk terpaksa menyerah. Mereka mengubah dinding lawan menjadi jebakan besar melawan orang-orang beradab di dalamnya. Penaklukan ini berakhir dengan deklarasi kesetiaan dari dinasti Tangut. Di saat menaklukkan dinasti Jin, ketika bangsa Mongol sampai di Beijing dan mengepung benteng tersebut, mereka mengepung kota itu dengan sangat lama, sampai ribuan orang kelaparan di dalam dinding itu. Bahkan, ada tercatat yang hidup terpaksa melakukan kanibalisme demi bertahan hidup, dan bangsa Mongol menunggu sampai waktunya tiba dan membunuh semua orang di sana. Mongol sangat brutal. Mereka sering menghancurkan keseluruhan kota. Mengambil tahanan adalah hal yang tidak berguna bagi bangsa Mongol, karena dengan semakin banyak orang yang ditahan, semakin banyak orang yang harus diberikan makan. Namun, keganasan Mongol tidak hanya sebatas kekejaman, melainkan bentuk teror psikologis bagi para musuhnya. Karena, jika satu kota terlihat habis dibantai, kota selanjutnya akan berpikir untuk tidak menumpahkan darah yang sia-sia demi mempertahankan dinding yang ada. Karena, meskipi pemerintahannya yang terlihat brutal, Genghis Khan menerima musuh yang ingin bergabung dengan kerajaannya. Mereka menerima bangsa yang menyerah atas kekuatan mereka. Bahkan, beberapa jenderal terpercaya yang dimiliki Genghis Khan dibentuk dari mantan musuh-musuhnya. Khan bahkan diduga lebih memilih untuk memenangkan pertempuran tanpa harus saling meneteskan darah. Itu alasannya sebelum menaklukkan tanah, dia akan memberikan tawaran terhadap pemimpin tanah tersebut untuk bergabung dengan kerajaan mereka. Kejatuhan Beijing pada tahun 1215 Masehi menandai kehilangan seluruh wilayahnya. Mongol telah berhasil menguasai wilayah yang sebelumnya dikontrol oleh dinasti Tangut dan Jin. Dinasti Song adalah yang terakhir tertinggal. Namun, kekaisaran Mongol tidak hanya tentang perang, penjarahan, dan penghancuran. Walaupun mereka menangkap para seniman, pelajar, dan insinyur, mereka mengapresiasi apa yang bisa mereka lakukan. Dan secara paksa menempatkan mereka di seluruh Asia untuk melanjutkan karya-karya mereka. Salah satu utusan dari Mongol ke Persia yang saat itu dikenal sebagai Kekaisaran Khwarezmia untuk memberikan kesepakatan perdagangan tertuduh sebagai mata-mata dan dieksekusi. Ofensif seperti itu tidak bisa dibiarkan tanpa adanya jawaban. Bangsa Mongol kemudian mengkonfrontasi pasukan Muslim Persia. Dengan 200.000 pasukan, Genghis Khan maju melawan kota besar di Persia. Kekaisaran Khwarezmia memiliki tentara yang terlatih dan kemampuan yang menakjubkan dalam pertempuran, namun itu tidak cukup melawan pasukan Mongol yang bertarung seperti hewan buas yang lapar. Wilayah yang dulunya makmur menderita selama berabad-abad akibat invasi Mongol yang tidak hanya menghancurkan kota-kota makmur, tetapi juga menghancurkan sistem irigasi yang menjadi dasar pertanian di wilayah tersebut. Dan dunia belajar untuk tidak pernah meremehkan kekaisaran Mongol lagi. Pasukan Mongol telah belajar bahwa lebih baik untuk menambahkan jenis tentara berbeda dalam pasukan mereka. Ini yang membuat mereka menerima banyak tentara Muslim masuk ke dalam pasukan mereka. Dan ini juga terjadi sebelumnya dengan bangsa Cina. Bangsa Mongol membangkitkan kembali perdagangan lintas Eurasia di Silk Road atau jalur sutra yang sudah bertahan selama 1000 tahun, namun akhir-akhir ini terlihat berhenti. Mereka menghargai perdagangan karena bisa diberikan pajak dengan memberikan keamanan sebagai gantinya, yang nantinya terkenal dengan nama atau kedamaian Mongol. Produk yang paling bernilai dalam kekaisaran adalah brokat emas yang dibuat dari sutra dari Cina, emas dari Tibet, dan pengrajin dari Baghdad. Brokat emas digunakan untuk menghiasi pakaian penguasa Mongol, menutupi kuda-kuda mereka, dan melapisi tenda-tenda mereka. Mongol sangat menghargai teknisi bubuk mesiu dari Cina. Dengan sebagian besar Eurasia secara politik bersatu, perdagangan berkembang pesat di sepanjang jalur sutra, didukung oleh sistem yang luas dari kurir kuda dan pos relay. Perdagangan yang kuat juga berlanjut di laut, terutama dalam porselen biru putih, yang menggabungkan keramik putih dari Cina Mongol dengan pewarna biru dari Iran Mongol. Sangat penting bagi kekaisaran Mongol untuk mengontrol sumber kekayaan itu. Dengan ini, bangsa Mongol kemudian berjalan ke Eropa, di mana mereka memulai untuk menaklukkan wilayah di Rusia dan Ukraina.
Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan pergerakan dari Mongol dalam penyerangan. Mereka membagi pasukan mereka dan menyerang beberapa target sekaligus untuk menghindari musuh bersatu. Mulai dari Laut Kaspia sampai ke Laut Cina, berbatasan di utara dengan sabuk hutan di Siberia dan di selatan dengan Pamir, Tibet di dataran tengah China. Setelah kematiannya, sebuah kurultai atau majelis umum dari bangsawan Mongol dipanggil untuk memilih Khan Agung baru sesuai adat tradisional. Jochi, anak tertua pewaris Genghis, meninggal 6 bulan sebelum ayahnya dan hukum pewarisan anak tertua biasanya diikuti oleh Mongol. Namun, Chagatai, anak sulung yang masih hidup, dilewatkan. Ogedei, penerus dari Genghis Khan, melanjutkan ekspansi kekaisaran Mongol. Sesuai yang diekspektasikan dari keturunan Genghis Khan, Ogedei terbukti sebagai pemimpin yang kuat. Melanjutkan itu, pasukan Mongol terus lanjut maju ke Eropa di bawah kepimpinan jenderal dan strategis terbaik mereka, Tubatuk. Dia telah mengabdi kepada Genghis Khan sebelumnya dan sekarang dia mengabdi kepada Ogedei. Latar belakangnya sederhana, namun pencapaiannya yang besar membuatnya sampai ke puncak rantai komando kekaisaran Mongol. Dengan beberapa jenderal lain, Subutai dan pasukannya pergi menyerang Rusia di tengah salju. Dikarenakan ketahanan tinggi pasukan mereka berhasil bertarung melawan pasukan kuat Rusia. Polandia, Hungaria, dan Rumania adalah kerajaan selanjutnya. Tidak ada kesatria Eropa yang bisa bertahan melawan mental buas dari pasukan Mongol dan panah-panah mereka. Dan di saat Eropa telah bersiap-siap mempertahankan diri dari serangan yang bisa muncul tiba-tiba dan bahkan telah mengirimkan utusan-utusan untuk mencoba untuk berdamai dengan Mongol. Karena alkoholisme dan atas keputusan adat, semua pemimpin negara berkumpul untuk memilih pemimpin selanjutnya. Dan ini membuat Eropa terhindar dari penyerangan dan pengambilan alih negara mereka. Dan secara efektif menghentikan kemajuan Mongol di Eropa dan Timur Dekat. Suksesi kepada Khan Agung tidak secara otomatis diberikan kepada putra sulung, tetapi malah memungkinkan saudara, paman, dan sepupu untuk bersaing memperebutkan kepemimpinan dengan janda-janda senior yang bertindak sebagai wali bagi anak-anak mereka yang mengakibatkan pecahnya kekaisaran menjadi 4 kekaisaran terpisah. Kejadian ini sama dengan yang terjadi dengan Alexander the Great, di mana setelah kematiannya, kerajaannya berpecah belah karena tidak jelasnya suksesi kerajaan, dan membuat kerajaan pada akhirnya hancur. Dalam beberapa tahun setelahnya, terjadi pertarungan terus-terusan dari para pemimpin yang berusaha untuk mendapatkan nama Great Khan, dan ini memberikan konflik besar di kerajaan Mongol. Dan disinilah tanda pertama dari ketidakstabilan yang terjadi di dalam kerajaan. Dan memimpin teritori Cina dan Korea yang dikenal sebagai zaman keemasan ilmu pengetahuan dan budaya, mendirikan kerajaannya di utara Afghanistan, mengontrol sebagian besar Rusia dan Hungaria, dan didirikan oleh yang nantinya memerintah selama bertahun-tahun hingga sebuah pos perdagangan nama Moskovi tumbuh menjadi kekuatan dunia yang mengembangkan arsitektur monumen dan lukisan miniatur Persia nantinya. Kemudian salah satu dari cucu Genghis, Kublai, mengalahkan pasukan adiknya dan mengklaim gelar pemimpin besar dari Mongolia. Tahun kekuasaan Kublai ini menandai titik balik dalam sejarah kekaisaran Mongol. Secara teoritis, Kublai sebagai Khan Agung adalah penguasa sebuah kekaisaran yang membentang dari Cina dan Korea hingga Iran dan Rusia Selatan. Tetapi keragaman negara-negara yang ditaklukkan semakin terasa. Kecenderungan ini dapat dianggap seiring dengan konversi berbagai Khan ke agama lain, terutama Islam dan Buddha. Mongolia bukan lagi pusat sebenarnya dari kekaisaran, bahkan dari kekuasaan Kublai. Pemerintahan Kublai Khan diganggu oleh pemberontakan dan konspirasi politik. Administrasi teritorinya tidak memberikan hasil bagus dan banyak pemberontakan terjadi di beberapa poin di dalam kerajaan. Dalam percobaan untuk menaklukkan wilayah baru, dia melihat Jepang dan berniat untuk menjadikannya target. Mereka kemudian menyatukan pasukan armada untuk pergi ke Pulau Jepang. Namun, mereka tidak mengekspektasikan adanya perubahan cuaca yang mengakibatkan topan menyerang lautan Jepang. Dan pasukan armada Mongol hancur dan bertabrakan satu sama lain menjadi penyebab kematian banyak pasukan di lautan. Namun kali ini, pasukan laut Jepang telah bersiap dan berhasil memblok progres dari kapal-kapal Mongol. Beberapa kapal Mongol yang sampai ke pantai Jepang tidak punya pasukan cukup untuk melawan para samurai dari Jepang.
Dilahirkan dalam keluarga petani miskin, ia menunjukkan lebih banyak energi, kesabaran, dan bakat militer dibandingkan pesaingnya. Ia berhasil tidak hanya memantapkan dirinya di area ekonomi kunci, tetapi juga mengeliminasi saingannya dalam perjuangan kekuasaan dan menjadikan dirinya kaisar dinasti baru. Ia mengambil nama pemerintahan Hongwu dan memperluas kekuasaannya ke seluruh utara Tiongkok. Dengan ini, mengakhiri lebih dari 1 abad kekuasaan Mongol atas Tiongkok. Ini membuat selatan menjadi satu-satunya arah serangan yang menjanjikan. Selama beberapa dekade, Mongol tetap menjadi musuh yang berbahaya bagi Sultan Muslim Delhi, dan Sultan Delhi dengan kesulitan besar mampu mempertahankan ibu kotanya dari pasukan ekspedisi Chagatai. Situasi Islam di kekanan Chagatai tetap tidak stabil meskipun beberapa Han sebelumnya telah memeluk Islam. Keputusan ini mengakibatkan pembagian sementara antara bagian timur dan barat kekanannya. Beberapa sumber bahkan menyatakan bahwa Tarmashirin dibunuh oleh penganut Buddha dan Syamanisme karena konversinya ke Islam. Tetapi, para penerusnya sebagian besar hanya sebagai boneka. Kekuasaan sebenarnya berada di tangan Amir Timur yang melanjutkan pemerintahan Chagatai meskipun ia bukan seorang Mongol. Sikap negatif Hugh terhadap Islam dan serangannya terhadap kekhalifahan menyebabkan perpecahan dengan Golden Horde di Rusia Selatan. Hugh tetap bermusuhan terhadap Mesir, kekuatan Islam utama di Timur Dekat, sehingga aliansi antara Berke dan Mamluk di Mesir hampir terjadi secara alami. Bahkan kekuatan Eropa menjadi mitra dalam konstelasi politik ini. Negara-negara Kristen Tripoli dan Acre yang didirikan oleh tentara salib mendapatkan perlindungan dari Paus dan raja-raja Perancis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Roma dan Paris, Ilkhans dianggap sebagai sekutu potensial melawan Mesir Islam. Di bawah pengaruh Islam, asimilasi bangsa Mongol oleh peradaban Iran menjadi semakin jelas. Bahkan beberapa Han setelahnya mengatakan dirinya sebagai sultan dan bukan Han lagi. Anak dan pewaris Olje itu adalah pertama kalinya dari para penguasa Ilkhan yang memakai nama Muslim. Kekaisaran Ilkhan praktis berhenti ada sebagai kesatuan politik. Selama lebih dari 1 abad, penguasa Golden Horde atau kekhanan Kipchak berusaha untuk menduduki Kaukasus dan maju ke Iran. Hal ini menyebabkan aliansi anti-Persia dengan Mesir. Artisan dan seniman datang dari Mesir ke Istana Khan di Sarai Batu di bawah Sungai Volga, sehingga pengaruh Mesir dapat ditemukan dalam banyak karya seni dan arsitektur dari Kekaisaran Golden Horde. Vakum keagamaan ini memudahkan penerimaan Islam, dan Syamanisme asli Mongol segera digantikan oleh keyakinan baru. Para Khan, di sisi lain, menunjukkan toleransi terhadap gereja ortodoks dari subjek Rusia mereka, dari Khan Besar Kublai di Beijing. Dan budaya Islam berkembang pesat di bawah penguasa energik yang namanya bertahan hingga saat ini di Uzbekistan. Penguasa Horde kemudian menghadapi masalah baru di perbatasannya. Hal ini tidak hanya melemahkan ikatan maritim mereka dengan Mesir, tetapi juga memotong kekhanan dari Mediterania dan dengan Eropa Selatan. Dalam isolasi yang semakin meningkat ini, para Khan tidak berhenti untuk beberapa kali mencoba maju ke arah selatan. Dia bergabung dengan kekuatan White Horde, kumpulan suku di Siberia Barat yang dipimpin oleh keturunan Orda. Tohtamish juga memperbaharui fasilitas prinsen-prinsen Moskow, tetapi tidak lama kemudian bertemu dengan musuh baru, Timur atau Tamerlan. Kampanye Timur di Rusia Selatan tidak memberikan hasil yang berkelanjutan, tetapi melemahkan kekuatan politik dan militer Horde. Sementara itu, kerajaan Moskow muncul sebagai kekuatan besar, dan sejarah Tatar akhirnya menjadi bagian dari sejarah Rusia. Kebanyakan rakyat Mongol kembali ke tanah asal mereka sebagai pengembara dan hidup dengan gaya nomaden kembali. Bahkan hari ini, masih banyak orang yang menjalani hidup sederhana dalam adat Mongol. Salah satu dampak sejarah dari kampanye Mongol bukan hanya penghancuran peradaban kuno seperti Khwarezm atau negara Tangut. Namun, semua wilayah dan negara yang ditaklukkan mengalami transformasi sosial, etnis, dan linguistik melalui dominasi Mongol. Di sisi lain, imperialisme Mongol untuk beberapa waktu selama abad ke-13 dan ke-14 mendukung kontak antara Timur dan Barat, dan banyak elemen budaya material ditransmisikan dari Asia Timur ke Barat dan sebaliknya.
Pada saat ini, Eropa dan Asia memiliki kontak komersial dan budaya yang lebih dekat daripada sebelumnya, dan era eksplorasi maritim di Eropa diawali oleh upaya untuk mencapai negara-negara timur yang menakjubkan setelah perjalanan mereka melalui Kekaisaran Mongol. Cerita bangsa Mongol akan tetap hidup di bawah keagungan dari pendahulu mereka, melestarikan warisan dari ambisi dan keyakinan kuat mereka. Meskipun kekaisaran ini hanya bertahan sebentar, Mongol meninggalkan warisan dominasi dunia yang belum pernah ada bandingannya hingga saat ini.